Fakultas Halu Oleo, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, staf grup C1A120023 dari kelas A. Saya membuatkan video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dasar epidemiologi. Halo, selanjutnya yang akan saya bahas pada video kali ini terkait dengan mortalitas dan standarisasi. Mendengar kata mortalitas, pasti selalu kita bertanya di dalam benak kita, apa itu mortalitas? Jadi, mortalitas adalah ukuran kematian rata-rata dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Secara sederhana, mortalitas merupakan jumlah kematian akibat penyakit tertentu maupun kematian secara alami. Ukuran suatu mortalitas adalah suatu indeks atau angka yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kematian dalam suatu penduduk. Menurut WHO, pengertian mortalitas adalah hilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen setelah kelahiran. Jenis mortalitas. Poin pertama yaitu Cradle Death Rate atau CDR. Kedua, Case Fatality Rate atau CFR. Ketiga, Post-Specific Mortality Rate atau CSMR. Keempat, Agent Specific Death Rate atau ASDR. Kelima, Maternal Mortality Rate atau MMR. Keenam, Infant Mortality Rate atau IMR. Ketujuh, Perinatal Mortality Rate atau PMR. Kedelapan, Neonatal Mortality Rate atau NMR. Masuk poin pertama yaitu Cradle Death Rate atau CDR disebut sebagai angka kematian kasar adalah jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun per 1000 penduduk di pertengahan tahun. Di mana rumusnya yaitu jumlah kematian yang dicatat dalam 1 tahun kalender dibagi dengan jumlah seluruh penduduk pertengahan tahun yang sama dikali 1000. Masuk pada poin yang kedua yaitu Case Fatality Rate atau CFR lebih menunjukkan keganasan penyakit tersebut pada kondisi atau lingkungan tersebut, seperti kematian saat kejadian luar biasa. Seperti dapat kita lihat dari kelompok populasi bagian A di mana dominan hidupnya lebih banyak dibanding dengan kelompok populasi B yang dominan hidupnya itu lebih sedikit. Sehingga pada rumus kali ini dapat dituliskan masuk poin ketiga yaitu Cause Specific Mortality Rate, di mana adalah rumus ini digunakan untuk mengetahui jumlah kematian akibat penyakit dalam suatu wilayah dari jumlah penduduk pertengahan tahun yang sama, sehingga rumusnya dapat ditulis pada jumlah yang sangat kecil dibanding dengan jumlah penduduk, maka digunakanlah konstanta 100.000 untuk menghindari angka desimal. Masuk pada poin keempat yaitu Alien Specific Death Rate atau ASDR, di mana
disebut sebagai tingkat kematian umur spesifik, di mana angka yang menunjukkan banyaknya kematian dari 1.000 penduduk usia tertentu dalam waktu setahun. Penduduk usia tertentu yang dimaksud adalah penduduk usia balita dan penduduk usia lanjut, serta penduduk kelompok usia tertentu yang mempunyai risiko kematian tinggi, sehingga dapat dirumuskan. Poin kelima adalah rumus maternal mortality rate yang digunakan untuk mengetahui angka kematian ibu, di mana jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan per 1.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Sehingga pada rumus kali ini dapat dituliskan. Masuk pada poin yang keenam. Infant Mortality Rate atau IMR adalah sebuah rumus untuk mengetahui angka kematian pada bayi. Sehingga pada rumus ini dapat dituliskan. Tinggi rendahnya IMR berkaitan dengan penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi, diare yang dapat menyebabkan dehidrasi, personal higienis dan sanitasi lingkungan yang kurang memadai, serta sosial ekonomi yang rendah, gizi buruk dan daya tahan tubuh yang menurun. Masuk pada poin ke-7, perinatal mortality atau biasa disingkat sebagai PMR adalah jumlah kematian janin yang dilahirkan pada usia kehamilan 20 minggu sampai dengan berumur kurang dari 7 hari yang dicatat selama 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama, sehingga dapat dirumuskan. Tinggi rendahnya PMR berkaitan dengan banyaknya bayi, berat badan lahir rendah, status gizi ibu dan bayi, keadaan sosial ekonomi, penyakit infeksi terutama ISPA, dan serta pertolongan persalinan. Masuk pada poin yang ke-8, yaitu terakhir, yaitu neonatal mortality rate atau NMR adalah sebuah jumlah kematian bayi berumur kurang dari 28 hari atau kurang dari 4 minggu yang dicatat selama 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama, sehingga dapat dirumuskan. Manfaat NMR adalah untuk mengetahui tinggi rendahnya usaha perawatan postnatal, program imunisasi, program persalinan, dan penyakit infeksi terutama saluran napas bagian atas. Pengukuran mortalitas membutuhkan ketepatan, yaitu pertama, kelompok yang akan diukur, yang kedua, tipe peristiwa yang akan diukur atau kematian umum, kematian bayi, dan lain-lain, dan yang ketiga, penentuan interval waktu. Masuk pada pembahasan kedua, yaitu terkait dengan standarisasi. Mendengar kata standarisasi, pasti kita sering bertanya dalam benak kita, apa itu standarisasi? Pengertian standarisasi menurut Webb et al. 2005. Standarisasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan ukuran yang setara atau komparabel antara beberapa populasi atau subgrup yang menghitung faktor kunci utama. Menurut Rothman 2002, standarisasi adalah
ide dengan menggabungkan angka rata-rata kategori spesifik ke dalam nilai kesimpulan tunggal dengan mengambil rata-rata yang telah ditakar. Manfaat standarisasi di mana adalah untuk menyingkirkan mengendalikan pengaruh berbagai variabel pada pengukuran angka kematian. Standarisasi juga membantu kita dalam menganalisis permasalahan kesehatan dan dalam perbandingan permasalahan